wajah-Mu dan berseru. Kekasih Tuhan, Salomo mengajarkan kepada kita akan dua hal lewat Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada ayat yang pertama, Salomo memulainya dengan kalimat yang tegas, yaitu jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan. Kalimat itu diulang dua kali, yang menunjukkan pengakuan penuh bahwa segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan maka tidak bisa terjadi. Hal yang sama pernah Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu mengapa kita masih berani hidup tanpa Tuhan? Mengapa kita masih berani bertindak tanpa bertanya kepada Tuhan? Mengapa kita masih berani berjalan tanpa penyertaan Tuhan? Musa pernah berkata, bila engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Kekasih Tuhan, Salomo mengajarkan kepada kita, hidup ini hanya berhasil apabila disertai oleh Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pada ayat yang kedua, Salomo mengajarkan bahkan hal yang teramat penting lagi. Dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Salomo ingin memberitahukan kepada kita bahwa bukan karena gagah, bukan karena kuat, bukan karena banyaknya kita perbuat, tetapi Tuhan memiliki kedaulatan penuh siapa yang akan Dia berkati. Saudara tentu tahu, di dalam ayat ini bagian yang terakhir dikatakan, sebab Ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Garis bawahi, Tuhan memberkati orang yang dicintainya, bukan orang yang bekerja mati-matian, bukan orang yang memiliki pengalaman, bukan orang yang memiliki modal yang besar, tapi Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Tuhan memberikan apa yang Dia miliki kepada orang yang dicintainya. Nah, perjuangan kita bukan banyak-banyak berbuat, tetapi perjuangan kita adalah banyak mencintai Dia. Ayat yang pertama, Salomo mengajarkan kepada kita, jikalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Ayat yang kedua, Salomo mengajarkan kepada kita, semuanya Tuhan berikan kepada yang dicintainya. Oleh sebab itu, berusahalah untuk menjadi orang pribadi yang dicintai Tuhan. Mengapa ada kebangkitan atas Lazarus? Karena di sana ada seorang yang sangat dicintainya, yaitu Maria. Apa yang ada pada Maria? Intim dengan Tuhan. Mengapa Stefanus ketika dia meninggal, surga terbuka? Karena Stefanus sangat dicintainya. Mengapa Stefanus dicintainya? Karena Stefanus mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa Yosua diberikan tongkat estafet dari Musa? Sebuah kesempatan yang besar itu. Karena Yosua sangat dicintainya. Kenapa bisa? Karena Yosua sudah membuktikan ketaatannya kepada Musa, begitu juga dengan kesetiaannya kepada Allah. Kekasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, tidak ada apa-apa. Dan Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan